Kisah Samiri pembuat patung anak sapi. Di dalam hadis terdapat rincian dan tambahan penjelasan tentang peristiwa penyembahan Bani Israel terhadap patung anak sapi dari emas yang dibuat oleh Samiri, serta tindakan Nabi Musa terhadap patung itu, termasuk bagaimana beliau menghancurkannya, menenggelamkannya ke dalam air, dan bagaimana Bani Israel akhirnya saling membunuh. Dalam kitab Al-Mustadrak, Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika Musa bersegera menuju Tuhannya, Samiri mengumpulkan perhiasan milik Bani Israel sebanyak yang ia bisa. Lalu ia melelehkannya dan mencetaknya menjadi patung anak sapi. Kemudian Samiri memasukkan segenggam pasir yang ia ambil dari bekas jejak utusan Allah, yakni malaikat Jibril, yang saat itu sedang menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Tiba-tiba patung anak sapi itu bisa mengeluarkan suara. Samiri berkata kepada Bani Israel, "Inilah Tuhan kalian dan Tuhan Musa." Nabi Harun pun menasihati mereka, "Wahai kaumku, bukankah Tuhan kalian telah memberikan janji yang baik kepada kalian? Maka janganlah kalian menyekutukannya." Namun mereka tetap tidak mempedulikan peringatan Harun. Ketika Nabi Musa kembali dan melihat kaumnya telah disesatkan oleh Samiri, beliau sangat marah. Beliau memegang kepala dan janggut saudaranya, Harun, karena menyangka Harun membiarkan kesirikan itu terjadi. Namun Harun membantah dan menjelaskan bahwa ia telah mencegah mereka, tetapi mereka tetap membangkang. Kemudian Musa bertanya kepada Samiri, "Apa yang membuatmu melakukan ini?" Samiri menjawab, "Aku mengambil segenggam tanah dari jejak kaki utusan Allah, lalu aku melemparkannya. Begitulah hawa nafsuku membujukku." Lalu Nabi Musa menghancurkan patung anak sapi itu dan melemparkan kepingannya ke sungai. Kemudian Bani Israel diperintahkan meminum air sungai tersebut. Siapapun yang telah menyembah anak sapi itu, wajahnya pun berubah menjadi kuning seperti emas. Dari situlah diketahui siapa saja yang telah terlibat dalam penyembahan patung tersebut. Setelah itu, mereka berkata kepada Nabi Musa, "Bagaimana cara kami bertaubat?" Nabi Musa menjawab, "Sebagian dari kalian harus membunuh sebagian yang lain." Tanpa berpikir panjang, mereka mengambil pisau dan mulai membunuh. Anak membunuh ayahnya, saudara membunuh saudaranya, hingga jumlah yang terbunuh mencapai 70.000 jiwa. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, "Perintahkan mereka untuk berhenti. Aku telah mengampuni yang terbunuh dan memaafkan yang masih hidup." Penjelasan hadis. Allah telah menjelaskan kepada kita bahwa Bani Israel menyembah patung anak sapi ketika Nabi Musa sedang bermunajat kepadanya. Ketika kembali, Nabi Musa merasa sangat marah dan sedih setelah diberitahu oleh Allah tentang apa yang terjadi pada kaumnya. Mereka berdalih bahwa mereka melemparkan emas dan perhiasan dari orang Mesir, lalu Samiri membentuknya menjadi patung anak sapi, lalu menambahkan segenggam debu dari jejak Jibril, hingga patung itu bisa bersuara. Nabi Musa kemudian meminta penjelasan dari saudaranya Harun, dan setelah itu meminta pertanggungjawaban Samiri atas perbuatannya. Hadis ini juga menjelaskan bagaimana Nabi Musa menghancurkan patung tersebut di hadapan Bani Israel agar mereka sadar bahwa apa yang mereka sembah hanyalah benda mati. Patung itu dihancurkan hingga menjadi debu dan dibuang ke sungai. Dan keajaiban dari Allah, siapapun yang menyembah patung itu ketika meminum air dari sungai tersebut, wajahnya berubah kuning seperti emas. Dari sinilah diketahui siapa saja pelakunya. Lalu Nabi Musa menyampaikan perintah Allah bahwa bentuk taubat mereka adalah saling membunuh. Maka sebagian membunuh sebagian lainnya sampai jumlah korban mencapai 70.000 jiwa. Kemudian Allah memerintahkan agar pembunuhan dihentikan dan mengampuni mereka yang terbunuh maupun yang masih hidup. 1. Penghancuran patung anak sapi. Nabi Musa menghancurkan patung itu sebagai bentuk penghapusan terutama dari kesyirikan yang terjadi. Ini juga menjadi contoh bahwa segala sarana yang mengarah kepada kemaksiatan harus dihancurkan. Cara mengetahui siapa yang menyembah patung. Air sungai yang diminum menjadi cara Allah menunjukkan siapa saja yang ikut menyembah anak sapi. Wajah mereka berubah menjadi kuning seperti emas. 3. Kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Musa harus menebus dosanya dengan saling membunuh. Sedangkan umat Nabi Muhammad cukup bertaubat dengan ikhlas, memohon ampun, menyesal, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan. 4. Banyaknya jumlah Bani Israel. Jumlah Bani Israel di zaman Nabi Musa sangatlah besar.
terbukti dengan 70.000 orang yang terbunuh saat proses taubat berlangsung.